Halo teman-teman, selamat datang di Kekasih Satu Cerita Sejuta Motivasi. Ada pepatah mengatakan teman-teman, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, ayo kita kenalan dulu. Nama aku Wanda Apriliani yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan, tentunya di Kekasih dong. Nah teman-teman, di sini aku juga gak sendirian ya. Aku ditemani sama narasumber kita yang hebat banget, keren banget, kece banget pokoknya. Karena belum lama lagi, ayo kita kenalan sama narasumber kita teman-teman. Halo Kak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, jurusan, fakultas, dan juga angkatannya. Oke, thank you Anda. Sebelumnya kenalin ya teman-teman. Halo semuanya, nama aku Alfi Nuraini. Aku biasa dipanggil Alfi. Di sini aku dari jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Aku angkatan 2022. Halo Kak Alfi, salam kenal. Halo, salam kenal Wanda. Nah teman-teman, kita kan udah kenalan nih sama Kak Alfi, narasumber kita yang akan sharing-sharing terkait bagaimana sih perjalanan jadi Mapres Universitas Jenderal Sudirman teman-teman. Gak sabar kan? Sama aku juga gak sabar. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, gimana kabar Kak Alfi akhir-akhir ini? Oke, kalau dari aku sendiri alhamdulillah sehat ya. Cuma memang akhir-akhir ini khususnya di bulan Mei itu udah cukup padat karena memang aku juga masih ada tanggung jawab di beberapa organisasi dan udah mulai running semua tuh untuk program kerjanya. Jadi kayak udah mulai berasa gitu. Tapi overall sejauh ini masih aman sih. Alhamdulillah masih sehat dan emang menurutku kesehatan itu nomor satu ya. Jadi itu sih yang paling penting dan aku juga berharap kamu juga sehat ya pastinya. Alhamdulillah sehat dong Kak. Berarti kesibukannya tuh masih di organisasi sama praktikum-praktikum gitu? Betul, jadi memang kalau farmasi ya teman-teman, farmasi itu sangat identik dengan praktikum dan segala macamnya itu. Dan memang masih berasa walaupun aku udah semester akhir tapi masih ada praktikum, terus masih tanggung jawab di organisasi dan tanggung jawab di yang lainnya juga gitu. Jadi emang di sini harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Kayak boleh diceritain nggak Kak? Pas awal-awal jadi maba tuh pernah nggak sih kebayang kalau kakak bakal ada di titik ini, bakal jadi Mapres Univ gitu? Oke, jujur ya waktu awal banget aku jadi maba masuk ke Graha, aku tuh sama sekali nggak ada bayangan ya untuk bisa sampai di titik ini gitu. Tapi memang dari awal aku tuh udah bertekad gitu, aku nggak akan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu. Karena memang balik lagi ya teman-teman, menjadi mahasiswa itu adalah suatu privilege gitu dan itu tidak dimiliki oleh semua orang loh kesempatan itu. Dan aku rasa aku akan sangat menyia-nyiakan kesempatan ini gitu loh kalau memang di universitas aku tuh kayak ya udah santai aja gitu loh, biasa-biasa aja. Sedangkan kayak achieve atau goals yang ingin aku capai itu tuh tinggi gitu loh. Kalau misalnya mimpi kamu besar ya usaha kamu juga harus besar gitu. Jadi aku tuh nggak ada kebayang, tapi kayak aku memang dari awal tuh udah mentargetkan gitu loh, ingin menjadi mahasiswa yang memang nggak biasa-biasa aja gitu. Keren banget ya, kayak udah punya target kalau aku tuh bakal ngapain gitu. Iya betul. Boleh dong Kak diceritain gimana sih perjalanannya kakak sampai akhirnya terpilih nih jadi Mapres Univ? Oke, boleh banget. Oke, ini juga aku mau sharing ya ke teman-teman semuanya. Jadi jujur ya, untuk perjalanan sampai di Mapres Univ pun itu lumayan panjang teman-teman. Karena di situ kita ada seleksi yang lumayan berlapis-lapis, mulai dari seleksi tingkat jurusan, tingkat fakultas sampai di tingkat universitas. Nah, waktu itu di tingkat jurusan, jujur ya, karena memang jadwalku sangat padat di perkuliahan, jadi aku pun di tahap awal-awal persiapan itu merasa kayak masih kurang gitu loh. Cuma memang di sini di Pilmapres yang tahun ini, yang mana ini adalah tahun ketiga aku ikut ajang Pilmapres. Di tahun pertama itu aku udah pernah ikut waktu aku masih maba banget, dan itu aku ya ampun, aku belum punya bekal apa-apa jujur ya teman-teman. Cuma aku udah mencoba gitu, at least aku tahu mungkin di situ aku nggak akan lolos, tapi setidaknya aku tuh udah ada gambaran gitu loh, oh ternyata
Pilmapres itu ini loh yang harus dipersiapkan gitu. Jadi waktu tahun pertama aku ikut, teman-teman tahun pertama jadi maba itu aku ikut seleksi Pilmapres dan memang belum berkesempatan ya untuk masuk ke tingkat fakultas. Nah di tahun kedua itu aku juga ikut lagi dan alhamdulillah tuh juara 1 di jurusan dan masuk ke tingkat fakultas. Nah tapi di fakultas qadarullah ya belum berkesempatan juga untuk menjadi delegasi nih dari fakultas ke universitas gitu. Dan sampai akhirnya di tahun ketiga sebenarnya aku mikir lagi apakah aku bakal nyoba lagi karena udah gagal 2 kali loh gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa siapa tahu rezeki aku tuh emang di tahun ini gitu kan, barangkali emang di tahun ini gitu loh rezeki buat aku bisa masuk sampai ke Mapres universitas. Dan memang kalau untuk di tahun ini aku lebih prepare ya, lebih well prepare. Aku tuh ikut mentoring Pilmapres dan kebetulan mentor aku adalah Mapres nasional. Jadi mentor aku tuh teman-teman ada Kak Najwa Nurawalia dari UGM yang mana beliau tuh juara 2 Mapres nasional, dan ada juga Kak Fahmi dari Unpad yang kemarin di COC itu. Iya, yang di COC itu. Jadi beliau berdua itu juga salah satu orang-orang yang memang sangat-sangat krusial ya di dalam perjalanan aku menjadi Mapres, karena memang aku dimentorin gitu loh sama beliau. Memang sih waktu itu tuh programnya berbayar, tapi aku rasa ya itu investasi gitu loh. Ibaratnya kayak nggak apa-apa aku keluar segitu dan aku yakin gitu loh feedbacknya ya akan jauh lebih banyak yang aku dapatkan. Dan di mentoring itu bener-bener aku tuh nggak mau sia-siain ya, kayak aku banyak nanya, banyak konsultasi, terus pokoknya aku nggak mau sia-sia deh ikut mentoring itu gitu. Dan waktu itu ya alhamdulillah ternyata emang ada gitu loh hasilnya. Dan dari segi pembuatan karya tulis ilmiah ya teman-teman, kalau di Pilmapres itu ada 3 aspek yang harus kita siapin nih, yaitu yang pertama gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu semacam karya tulis ilmiah. Nah itu tuh memang persentase poinnya tuh cukup tinggi gitu di Pilmapres, dan itu aku konsultasikan juga ke Kak Nana dan Kak Fahmi, dan ya memang sangat-sangat membantu ya di situ. Dan selain itu juga kita harus persiapan kemampuan berbahasa Inggris, karena memang skill berbahasa Inggris itu jadi poin penilaian juga di Pilmapres, dan itu harus bisa bahasa Inggris memang. Tapi sama, aku juga awalnya struggle kok, nggak yang langsung lancar bahasa Inggris gitu, enggak teman-teman. Pasti belajar dulu kan, dan waktu di tahun pertama kedua emang belum terlalu fluent ya, cuma di tahun ketiga kayak bisa kok bahasa Inggris tuh bisa gitu, gampang gitu. Dan ya pada akhirnya bisa, yang penting tuh kita yakin gitu loh, yakin dan mau belajar itu intinya. Terus yang ketiga itu selain kemampuan berbahasa Inggris, terus GK atau gagasan kreatif, yang ketiga itu ada prestasi. Nah kalau ini emang nggak bisa mendadak teman-teman, disiapinnya tuh nggak bisa mendadak gitu loh. Kalau bahasa Inggris sama GK kan bisa ya, kita sebulan lah latihan jadi. Nah kalau prestasi harus dicicil. Nah yang mana aku cicil tuh dari awal banget masuk ke Unsud gitu. Jadi dari maba aku udah coba untuk ikut lomba sana sini, dan ya nggak walaupun ya kadang kita ikut lomba kan nggak langsung itu ya, nggak langsung menang misal. Tapi menurut aku ya ikut lomba itu nggak ada yang namanya kalah teman-teman. Yang ada itu belajar atau menang gitu. Jadi kalaupun kita belum berkesempatan menang ya artinya emang kita masih diminta gitu untuk belajar di ajang lomba itu. Dan jangan pernah putus asa, karena kalau aku lihat-lihat ya kadang tuh ada beberapa orang yang kalau ikut lomba nih sekalinya mungkin belum berkesempatan menang kayak aduh udah overthinking dan pesimis gitu. Nah padahal kan justru disitulah tempat kamu untuk belajar, dan dari situlah kamu tuh bakal tumbuh lebih baik lagi gitu sih secara garis besar gitu ya untuk persiapannya. Tapi udah ketara banget sih Kak, kayak sepanjang apa dan serumit apa perjalanan sampai jadi Mapres ini. Tentunya dari perjalanan yang panjang itu pasti ada tantangan atau momen-momen yang menurut aku kayak itu berat banget gitu. Boleh diceritain nggak Kak momen-momen tersebut? Oke, ya pasti ada ya. Kayak sebenarnya waktu itu tuh waktu aku persiapan untuk masuk ke tahap fakultas.
karena waktu di tahap jurusan itu tuh memang aku dapat revisi yang cukup banyak untuk gagasan kreatif atau karya tulisnya. Bahkan aku sampai ganti judul topik untuk GK ini. Nah di situ kan berarti revisi total kan. Ya udah aku ganti judul dan emang bener-bener kayak aku persiapkan lagi lebih matang. Di samping aku juga waktu itu lagi sibuk screening di organisasi, lagi oprek BEM teman-teman karena kebetulan aku masih di BEM. Dan untuk kayak acara mentoring sama Kak Nana sama Kak Fahmi itu kan online ya aku tuh ikutnya. Nah itu tuh sering banget bentrok gitu loh sama agenda screening aku, bahkan agenda aku karena aku juga ngajar juga, bahkan tuh suka bentrok gitu loh. Dan bener-bener aku harus meluangkan waktu ya ibaratnya buat mentoring. Nah itu tuh bener-bener nguras itu sih, nguras tenaga, nguras pikiran. Tapi justru di situ loh kayak sebenarnya kita tuh dilatih untuk jadi orang yang emang ya mungkin kita sebut strong woman ya kalau buat cewek-cewek ya gitu. Jadi harus pintar membagi waktu dan pintar memanage emosi gitu sih. Jadi kayak jangan terlalu gerasak gerusuk ya kalau kata orang Jawa tuh. Kita tuh santai aja, jalanin aja dan yakin gitu loh pasti ini semua bakal selesai dan bakal berlalu kok gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi benar-benar revisi total segala macam gitu kan? Iya, Aduh, revisi total, itu bener-bener total. susah banget. Beneran nangis sih, cuma aku nggak nangis, lebih ke kayak ya Allah ini selesai nggak ya gitu kan. Karena dari seleksi jurusan ke seleksi fakultas itu cuma berapa hari ya, seingatku tuh cuma 5 hari deh. Dan aku cuma punya waktu tuh 3 hari buat ngerevisi. Dan aku harus bimbingan ke dosen pembimbing juga. Ada 3 dosen pembimbing aku waktu di jurusan. Dan aku sangat bersyukur sih dan sangat berterima kasih untuk dosen-dosen aku yang emang sangat-sangat support, mulai dari kayak mengingatkan untuk mulai dari pelengkapan administrasi ya, kayak Alfi jangan lupa ya ininya disubmit gitu. Nah itu kan juga perlu ya, apalagi kalau mahasiswa kan kadang kalau nggak diingetin juga ya lupa mah, manusiawi ya sebenarnya. Cuma ya itu, jadi dari dosen pun support dan dari dosen pembimbing juga sangat-sangat mendukung sih. Jadi aku juga merasa sangat-sangat terbantu. Benar. Nah, kakak ini kan ikut banyak kegiatan ya. Aku tadi kakak sempat mention juga di BEM. Setahu kakak juga Menko BEM di prestasi dan inovasi. Oke, aku kebetulan menteri. Menteri Iya, tuh. menterinya. Terus juga mahasiswa berprestasi. Setahu kakak juga ketua PKM Center nih. Iya, Banyak masih banget menjabat. kegiatannya. Oke, Gimana benar. cara kakak manage waktunya nih kak? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh selalu yang namanya menjadwalkan kegiatan aku ya teman-teman, itu wajib hukumnya. Biar apa? Biar aku tuh tahu dalam range waktu seminggu ke depan apa aja sih yang akan aku lakukan, kegiatan apa yang akan aku lalui, dan apakah ada yang bentrok atau tidak gitu. Itu pemetaan jadwal sih guys. Jadi itu tuh penting banget. Dan apa ya, kalau misalnya aku nggak kayak gitu akan sangat mungkin loh kalau misalnya ada rapat yang bertabrakan itu nggak ketahuan gitu loh. Kalau misalnya udah ketahuan dari awal, at least aku bisa menggeser. Kalau misalnya nggak bisa menggeser jadwal rapatnya, ya aku bisa izin dulu nih di salah satu, lalu loncatlah ke rapat yang selanjutnya gitu. Emang sih cukup melelahkan, tapi setidaknya ya itu masih bisa aku handle gitu loh gitu. Dan sebenarnya buat teman-teman jangan takut gitu ya untuk coba buat berorganisasi, karena organisasi tuh menyenangkan itu ya menurut aku. Karena ya organisasi itu benda mati ya guys, yang menghidupkan itu ya kita gitu loh. Yang membuat organisasi itu menjadi nyaman ya kita gitu. Dan aku merasa di organisasi yang aku ikutin ya aku mendapatkan banyak banget skill, mulai dari skill public speaking, lalu kayak lebih pede aja gitu loh kalau bisa ngobrol sama orang, terus kayak kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, itu juga sangat-sangat aku dapatkan di organisasi yang aku ikutin. Dan ya dari schedule itu, dan juga pastinya ada skala prioritas ya, skala prioritas aku. Jadi kalau aku tuh emang yang nomor 1 pasti akademik dong, karena itu tanggung jawab kita ya sebagai mahasiswa dan amanah dari orang tua kan. Yang kedua baru organisasi,
Terus yang ketiga baru kegiatan lomba-lomba aku. Jadi kayak kita tahu skala prioritas dan kita sudah bisa gitu menjadwalkan kegiatan kita dengan baik. Itu menurutku akan sangat membantu ya, apalagi buat kalian yang baru masih maba nih, masih FOMO ya, biasanya kan suka pengen ikut ini, ikut itu gitu. Gak apa-apa sebenarnya, yang penting tahu kapasitas diri aja dan jangan sampai jatuhnya itu kayak toxic productivity ya. Itu kasihan sih, nanti badan kalian tuh gak ada istirahatnya gitu. Yang penting kalau emang udah 3 kepanitiaan dan kalian rasa udah cukup dan takutnya nggak kepegang, ya udah jangan semua tuh diiyain gitu loh. Gitu sih. Jadi tahu kapasitas diri kalian, terus bisa bagi waktu, manajemen waktunya jalan, pakai schedule per minggunya mau ngapain, terus sama skala prioritas. Itu akan sangat-sangat membantu. Makasih loh Kak tips-tipsnya itu. Terus Kak, kakak tuh pernah gak sih kayak ngalamin gagal atau overthinking sama sesuatu gitu? Dan gimana cara kakak untuk ya bangkit dari posisi tersebut gitu? Oke, kalau yang namanya gagal overthinking, aku rasa setiap dari kita pasti pernah ya teman-teman mengalami hal itu. Jujur ya, dari aku pun gagal, aku nggak tahu deh aku udah gagal berapa kali. Tapi dari kegagalan itu ya aku belajar dan evaluasi diri gitu loh. Karena kalau kata Najwa Shihab ya, abisin jatah gagal kalian itu di masa muda, biar nanti kalau misalnya udah masuk nih ke dunia kerja atau di masa tua kalian ya tinggal berhasilnya aja gitu. Jadi kayak bener sih, jadi mendingan dari sekarang nih kita mencoba belajar hal baru. Kalau gagal mah wajar guys, gagal itu wajar. Justru kalau misalnya kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah belajar loh gitu. Gagal tetap coba lagi iya, coba lagi. Dan kalau overthinking pasti pernah dong gitu, apalagi kayak waktu aku awal masuk kuliah nih. Nah sebenarnya tuh kayak aku tuh memang di awal memang ini bukan jurusan inceran pertama aku. Ada tuh inceran pertama aku ya kedokteran lah ya, kedokteran. Emang aku incer kedokteran guys. Tapi ya itu waktu awal semester pertama nih aku tuh kadang masih suka overthinking gitu loh, lihat teman-temanku yang masuk kedokteran kayak ya ampun itu jurusan impian aku gitu kan sebenarnya. Cuma setelah aku pikir-pikirkan kembali, ternyata akan sangat banyak gitu loh hikmah atau pembelajaran yang aku dapatkan kalau emang aku dari awal tuh kayak udah bersyukur gitu loh masuk ke farmasi. Dan aku tuh sebenarnya udah bisa ikhlas itu di semester 2 guys. Aku baru bisa ikhlas aku masuk farmasi tuh di semester 2. Jadi kayak dari awal tuh sering overthinking gitu loh, kayak duh gimana ya di farmasi gitu loh, apakah sesuai dengan yang aku harapkan atau enggak gitu. Ternyata setelah aku bisa legowo, bisa ikhlas, ya ternyata banyak hikmah yang aku dapetin. Mulai dari kayak aku nih bisa coba banyak organisasi, dan aku bayangkan kalau misalnya aku masuk ke kedokteran yang notabene memang cukup sibuk, aku rasa akan cukup sulit ya untuk membagi waktu antara akademik dan juga organisasi gitu. Dan di farmasi juga ternyata nggak seburuk yang aku bayangkan gitu, bahkan banyak banget hal yang bisa aku coba, hal yang bisa aku explore yang mungkin awalnya aku belum terlalu belum ada gambaran gitu akan seperti apa, tapi sekarang tuh justru kayak aku jatuh cinta gitu loh sama jurusan aku gitu. Jadi kayak aku udah ada di posisi sangat-sangat nyaman sih dan sangat-sangat bisa enjoy dengan semuanya gitu. Kakak juga kan sibuk banget ya Kak. Ada nggak sih tips biar tetap produktif, mulai dari organisasi tetap jalan, terus juga kuliah apalagi, tapi kakak tuh nggak burn out gitu lah, jadi tetap ya udah balance aja semuanya. Ada tipsnya nggak nih Kak? Oke, ada. Oke, tapi ya aku belum tahu ya apakah tips ini bisa diaplikasikan di setiap orang atau enggak, tapi kita sharing aja lah ya, semoga bisa membantu teman-teman. Kalau aku itu tipsnya yang pertama ya guys, selalu tahu gitu loh, selalu pahami diri kalian dulu, sejauh mana sih kapasitas atau capability dari diri kalian. Karena yang tahu kapasitas diri kita adalah diri kita sendiri gitu loh.
Kalau aku kan misalnya aku 2 organisasi atau 3 organisasi bahkan 4 organisasi ya, dan juga ikut lomba terus sama ikut kegiatan sana sini. Tapi aku merasa aku masih bisa menghandle itu, dan ya pada akhirnya selesai gitu loh. Nah tapi kalau misal dari awal kalian itu ikut kegiatan atau ikut organisasi cuma karena ikut-ikutan temen aja atau cuma karena FOMO, aku rasa motivasi atau latar belakang kalian ikut itu tuh akan cukup kurang menguatkan kalian gitu loh untuk bisa bertahan sampai akhir. Karena yang namanya ikut organisasi tuh kadang pasti ada pasang surutnya lah ya, ada pahit manisnya tuh pasti ada. Dan disitulah sebenarnya kayak integritas, loyalitas kita tuh diuji gitu loh. Apakah kita bakal bertahan sampai akhir, sampai demis, atau berhenti di tengah-tengah gitu, atau mungkin dari awal tuh udah nyerah gitu loh, kayak ternyata capek ya, ternyata rapat sampai jam 10 tuh melelahkan gitu loh. Nah itu sebenarnya tuh kayak landasan awal atau motivasi awal kamu untuk ikut segala sesuatu hal ya, mau itu lomba, organisasi, ataupun kepanitiaan, itu harus diawali dengan niat yang baik gitu. Jadi kalau awal niatnya udah baik, aku yakin sih se-struggle apapun jalannya pasti bakal Allah kasih jalan gitu loh untuk sampai di titik akhir gitu. Jadi awali segala sesuatu dengan niat yang baik, itu sih menurut aku. Itu bakal jauh lebih tenang dan pembawaan kita pun akan jauh lebih tenang dan tertata aja. Berarti semuanya dari niat kita, tujuan Betul. kita itu mau ngapain di organisasi itu. Iya, gitu kan, Kak? betul. Oke. Kakak ini keren banget juga, sebenarnya sangat menginspirasi kita nih. Masya Allah. Nah, kakak punya nggak sih sosok yang menginspirasi kakak selama ini sampai kakak tuh aku juga pengen kayak gini gitu? Oke, ada. Jadi ada sosok yang emang sangat-sangat menginspirasi aku ya. Jadi beliau ini namanya Kak Nadira Afifa. Nah, Kak Nadira Afifa itu adalah alumni UI. Jadi S1-nya tuh di UI kedokteran. Terus beliau itu masuk ke S2 itu di jurusan Kesehatan Masyarakat di Harvard University. Nah, kenapa sih beliau tuh menurutku sangat menginspirasi aku? Karena yang pertama, emang dulu tuh aku juga pengen masuk ke kedokteran kan ya teman-teman. Cuma memang qadarullah ya, aku ditakdirkannya untuk di farmasi. Nah, tapi itu ya nggak menyurutkan semangat aku gitu loh untuk tetap berprestasi, dan ya udah aku juga tetap bisa kok untuk show up gitu loh di sini. Nah, dari Kak Nadira ini sebenarnya aku belajar tentang gimana sih cara kita itu melampaui batas atau boundaries yang kita miliki gitu loh. Jadi bermimpi itu jangan nanggung-nanggung gitu loh. Kalau sekalinya mimpi, ya udah mimpi yang emang yang besar aja sekalian gitu loh. Yang sampai bikin kita itu, kalau mimpi kita belum bisa membuat kita takut, itu tandanya mimpi kita tuh belum cukup besar gitu loh. Nah, dan ya bener sih kalau dipikir-pikir iya juga gitu loh. Dan waktu itu tuh aku baca di novel yang Kak Nadira tulis, jadi judulnya itu Limitless, judul novelnya. Jadi bermimpilah yang tinggi, karena yang membatasi diri kita adalah pikiran kita sendiri gitu. Nah, waktu itu Kak Nadira tuh kan mau coba apply ya ke Harvard University, ke Universitas Harvard, yang mana emang itu universitas ternama ya guys di dunia. Dan waktu itu emang sempat gagal tuh, dari beliau tuh gagal sekali. Dan beliau juga pernah tuh waktu di UI nggak lolos kayak semacam tes, aku lupa ya jenis tesnya tuh apa, yang bikin beliau itu telat lulus gitu loh, telat lulus beberapa bulan gitu dibandingkan dengan teman-temannya. Cuma dari kegagalan-kegagalan yang beliau alami, ya beliau juga ternyata dapat gitu loh hikmahnya, yang mana beliau tuh berkesempatan buat magang bahkan di rumah sakit di Belanda waktu itu. Nah, dan beliau juga pada akhirnya yang memang awalnya gagal ya untuk masuk Harvard University, dan mencoba lagi di kesempatan kedua, beliau tuh nggak nyerah gitu loh, nggak ya udah aku nyerah aja gitu, enggak, tapi mencoba lagi, dan ya alhamdulillah gitu loh ada jalannya. Karena emang kalau misalnya kita mau berikhtiar, mau berusaha semaksimal mungkin, dan pastinya atas restu ibu dan juga ayah kita ya teman-teman, pasti Allah kasih jalannya kok gitu. Dan emang ada gitu jalannya. Dari situ aku belajar tentang resiliensi sih. Jadi
jadi anak tuh jangan gampang nyerah sebenarnya. Itu sih yang emang poin penting yang aku ambil ya. Pun kalau misal aku gagal, ya udah gak apa-apa, coba lagi aja gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau misal aku gagal, ya itu mah udah biasa lah gitu. Karena kalau gagal tuh masih bisa nyoba lagi. Iya, kan? gagal tuh masih bisa nyoba lagi. Yang nggak boleh itu nyerah, teman-teman. Itu nggak boleh. Oke. Kalau misal kakak ini bisa balik lagi nih ke masa-masa masih maba, apa sih kesalahan atau hal apa sih yang mau kakak ubah supaya lebih baik atau jauh lebih kompeten gitu? Oke, mungkin yang pengen aku rubah ya, awal itu sih tadi yang overthinking itu. Jadi kan aku overthinking ya, karena aku nggak masuk ke kedokteran. Bahkan di 1 semester awal, aku tuh sering banget nangis guys di kamar. Jadi kayak sering nangis, ya orang-orang mah nggak akan ada yang tahu ya kalau emang aku nggak cerita nih. Nah ini aku perdana ya cerita guys. Jadi aku tuh sering nangis tuh waktu 1 semester pertama perkuliahan, karena emang ibaratnya belum legowo ya mungkin ya orang nyebutnya. Dan itu tuh sebenarnya cukup menghambat tahu guys. Jadi kayak kalau misalnya kita belum legowo dengan apa yang kita jalani saat ini, mungkin kayak kita ngerasa salah jurusan atau kayak belum ikhlas kita diterima di jurusan yang tidak kita inginkan awalnya, itu akan sangat menghambat menurutku di awal. Jadi kalau misalnya bisa diputar kembali ya, aku sih kalau dari awal tuh lebih ke ingin bersyukur gitu loh. Dari awal tuh sebaiknya mungkin aku lebih bersyukur gitu loh, aku diterima di farmasi. Dan kalau dari awal mungkin aku udah kuat nih, udah bersyukur dari awal, aku rasa penerimaanku terhadap jurusan yang saat ini aku jalani itu akan lebih cepat gitu. Karena waktu itu semester awal, karena aku sebenarnya udah coba ikut lomba ya, supaya aku tuh nggak terlalu berlarut-larut gitu loh dengan kesedihan aku. Tapi ya itu masih kurang maksimal, karena kadang tuh masih suka nangis di kamar karena belum ikhlas. Dan aku rasa kalau aku dari awal udah ikhlas tuh, aku akan jauh lebih berkembang di semester pertama awal jadi maba gitu. Dan mungkin waktu itu aku memang berkembangnya di semester kedua dan seterusnya gitu, karena memang semester kedua itu udah ikhlas gitu, semester 1 masih belum ikhlas. Tapi ya itu ya teman-teman, mungkin bisa buat pembelajaran kita, ternyata ya kalau untuk proses sampai ikhlas tuh emang butuh waktu gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, itu bisa kok, cuma emang butuh waktu aja. Oke. Terus kakak pesan buat teman-teman nih yang kayak masih ragu buat ikut kegiatan panitiaan atau buat melangkah, atau karena mereka tuh masih aduh aku takut nih kalau aku kayak gini nanti aku gagal gitu. Apa nih pesan dari kakak gitu? Oke, kayak pesan dari aku nih ya buat teman-teman yang mungkin khususnya ya yang masih maba-maba nih angkatan 24, atau mungkin nanti buat teman-teman yang maba yang 25 nih, angkatan 23 juga, kalian kan masih cukup banyak waktu luang ya. Aku rasa masih cukup ada lah waktu kosong gitu yang memang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, aku berharap kalian bisa memanfaatkan waktu kosong itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sebenarnya nggak harus kok diisi sama lomba-lomba tuh, nggak harus, lebih ke diisi sama hal-hal positif yang emang kalian itu suka gitu loh di bidang itu gitu. Kayak misal nih aku sukanya karate gitu, ya udah aku emang mendalami untuk jago tuh di karate, ya itu nggak apa-apa guys. Jadi emang setiap orang itu punya passionate-nya masing-masing gitu loh. Dan aku berharap kalian itu jangan sampai menyia-nyiakan waktu-waktu kosong itu gitu. Apalagi kita mahasiswa guys, dan ya itu kita itu mahasiswa yang punya privilege, dan nggak setiap orang di Indonesia ya khususnya, nggak setiap anak-anak seusia kita nih, anak-anak remaja seusia kita punya kesempatan yang sama untuk merasakan bangku perkuliahan gitu. Nah mungkin ini bisa jadi refleksi juga buat teman-teman, kalau emang menjadi mahasiswa itu ibaratnya kayak rezeki loh, rezeki yang Allah kasih gitu buat kalian, yang emang harus kalian maksimalkan dengan baik kesempatan ini gitu. Dan aku yakin sih kalian juga pasti akan bisa kok jauh lebih sukses bahkan dari aku, dan jauh-jauh lebih lebih unggul lah, aku yakin. Yang penting tuh
ikhtiar, berdoa, dan juga jangan lupa doa orang tua itu yang paling mustajabah ya, dan menembus langit. Jadi sebenarnya ya, setiap apa yang aku ikutin, aku tuh selalu ya, sesederhana aku mau ujian nih, mau kuis bahkan, mah doain ya gitu, semoga lancar ya mah gitu. Itu tuh aku tuh selalu gitu loh. Bahkan kalau emang kayak matkulnya berat banget nih, aku tuh nelpon mamaku dulu kayak, aduh ma ini berat banget, ini gimana ya gitu. Nanti udah nggak apa-apa, bismillah aja, la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi kayak sebenarnya doa orang tua sih yang aku rasa sampai sekarang tuh sangat-sangat gong banget gitu loh, bisa membawa aku sampai di titik ini. Itu sih guys, jadi kayak doa orang tua itu sangat-sangat penting. Buat semua jawaban Kak Alfi, kayak Iya. keren banget ya sih teman-teman. Terus juga sangat Amin. menginspirasi ya Kak Alfi. Amin. Aku harap tadi obrolan aku sama Kak Alfi tadi tuh bisa buat semangat teman-teman buat terus mau melangkah maju, juga terus berkembang. Jangan lupa langkah kecil hari ini tuh lebih baik daripada kita terus diam gitu. Betul. Boleh jargon dulu Kak Alfi. Boleh, gimana tuh tadi jargonnya? Kalau aku bilang gutasi, kakak Iya. jawab 1 cerita, 1 juta motivasi. Oke, yuk. Udah, oke. Gutasi, 1 cerita, 1 juta motivasi. Makasih Kak Alfi atas jawabannya hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku, Wanda Apriliani, pamit dulu. Tetap semangat dan tetap berjuang ya teman-teman. Makasih semuanya. Dah.